Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji syukur kita panjatkan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Allah masih ringankan kaki kita hadir di majelis ilmu. Karena biasanya kalau jam segini enaknya ngapain, Bang? Udaranya cakep banget lagi nih. Merem-merem dikit tahu-tahu zuhur ya kan? Tapi enggak, Allah Subhanahu wa taala masih izinkan kita Allah Subhanahu wa taala masih izinkan kita untuk hadir di majelis ilmu, untuk belajar bersama. Masih mengizinkan kita untuk belajar bersama. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dengan bimbingan beliau sallallahu wasallam kita bisa menapaki jalan penuh hidayah, dan ini nikmat yang tidak diberikan kepada semua orang. Pembahasan kita pada kali ini, cinta itu ujian atau jalan. Ini kalau lihat dari audiensnya antara mau cinta lagi atau belum pernah jatuh cinta nih. Antara mau nikah atau nikah lagi nih, anak bingung. Mungkin yang di ahwat yang belum nikah atau karena panitianya jomblo mungkin ya. Alhamdulillah ala kulli hal, yang penting kita berusaha memandang bagaimana konsep cinta dalam Islam. Karena kalau kita lihat data teman-teman, Badan Pusat Statistik tahun 2023 melakukan penelitian. Kalau dulu orang-orang menikah 24, 25, bahkan yang di Jakarta nih Pak, Jakarta 27 sampai 28. Umumnya orang-orang baru nikah. Kalau kita bicara yang jomblo mungkin di atas 30 masih banyak. Enggak laki, enggak perempuan. Tapi yang menarik bukan angka itu. Ketika angka pernikahan makin tinggi usianya, justru menyebabkan jumlah pacaran semakin banyak. Ya kan? Karena nikahnya ditunda nih. Sedangkan sudah merongrong nih ya. Godaan-godaan itu sudah muncul. Rasa tertarik sama wanita. Ada yang 8 tahun. Ada yang nggak jelas kapan ujungnya. Yang penting pacaran aja. Dan yang bikin sedih, menurut riset dari UI, Universitas Indonesia, dan beberapa universitas besar, di fase menunggu seperti ini nih, fase menunggu nikah ini, banyak menyebabkan pemuda-pemudi jatuh pada pelanggaran syariat. Dan kita hadir di sini bukan menghakimi, lo tuh yang pacaran tuh salah. Atau kita yang paling benar.
Tapi kita belajar bersama, mencegah jangan sampai ini terjadi pada diri kita dan keluarga kita. Kalau ada orang-orang di lingkungan kita, harus kita nasihati. Dan ini bukan bab bagian kita bagaimana melarang, nggak boleh kita mencintai orang-orang. Atau kita nggak boleh dicintai, bukan. Mencintai dan dicintai. Rasulullah SAW pun mencintai istri-istrinya dengan cinta yang indah. Bagaimana cintanya dengan Khadijah radhiyallahu anha, bagaimana cintanya dengan Aisyah radhiyallahu anha. Yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah bagaimana kita mengelola perasaan cinta ini. Agar apa? Agar tidak menjadi bumerang yang menghancurkan masa depan. Karena nggak bisa dipungkiri, Pak. Mungkin ada yang jomblo di sini, mungkin ada yang punya cucu usia siap nikah, mungkin ada yang punya anak usia siap nikah. Atau nantinya anak-anak kita akan besar. Ini akan mendapatkan 3 hal yang penting. Pertama, bagaimana konsep cinta menurut Islam. Jadi bagaimana Islam memandang cinta. Karena maaf, selama ini kadang kita konsep cintanya lihat di mana, Pak? Hah? Lihat di mana biasanya? Sinetron ya. Sinetron, film India. Tapi kita belajar bagaimana konsep cinta menurut Al-Quran dan Sunnah yang mendatangkan keberkahan bagi seseorang. Yang kedua, kita juga mempelajari apa-apa yang haram. Apa-apa dan bagaimana batasan dalam menyikapinya. Ketika seseorang memiliki rasa tertarik sama lawan jenis. Jadi nggak bingung lagi antara menjaga hati atau menjaga agama. Dan ini penting. Karena kadang-kadang anak zaman sekarang, Pak, dengan segala macam gayanya, caranya. Dan tanpa dibekali ilmu, ini akan menyebabkan masalah. Yang ketiga, kita juga mempelajari apa solusinya sih? Apa yang sebaiknya kita tempuh? Kalau sudah keburu jatuh cinta nih ya. Ngelihat anak tetangga, tiap hari lewat, beli bubur ayam, ser. Bagaimana? Apa yang mesti disikapi? Nah, apa jalan tengah atau solusi menurut Islam yang sudah sepatutnya ditempuh? Kita mulai dengan pembahasan dengan hati yang terbuka dan niat yang tulus karena Allah. Jadi ketika kita belajar ini adalah karena kita ingin tahu bagaimana sih konsep cinta ini. Jadi kalau kita melakukan apa yang Allah larang, kita tinggalkan. Jika kita sudah menempuh yang Allah ridhoi, bismillah. Semoga Allah berikan kemudahan. Nah, kita lihat definisi cinta. Sebenarnya cinta apa sih? Anak TK juga udah I love you, ya kan? Uhibbuka fillah. Semua orang udah paham kata-kata I love you. Tapi apa makna cinta itu sebenarnya? Cinta itu universal. Ya kan? Ada yang bilang begitu. Cinta itu apa lagi? Pengorbanan. Love is blind, apalah segala macam itu. Banyak yang mendeskripsikan konsep cinta, tapi yang perlu kita pahami bagaimana konsep cinta menurut agama kita. Ini yang paling penting. Karena kita harus pahami teman-teman. Cinta itu bukan hanya, Islam itu bukan hanya perihal ibadah. Islam bukan hanya melulu tentang bagaimana kita sholat, bagaimana kita puasa. Tapi Islam adalah way of life. Gimana kita menjalani kehidupan kita. Semua sudah ada aturannya. Cara pakai sendal. Kaki kiri dulu apa kaki kanan, Pak? Kanan. Makan. Tangan kanan. Minum. Boleh berdiri apa? Duduk. Ini kita berbicara tentang hal-hal yang sepertinya sepele. Apalagi bab cinta. Islam ini adalah rahmatan lil alamin. Yang ketika menjadi rahmat, menjadikan kebaikan buat semua. Dan tentu ketika Allah berikan kata rasa cinta di diri kita, ada pengelolaannya. Bagaimana kita mengatur cinta itu. Jadi secara bahasa, hub ya. Hubun ini maknanya itu
kasih sayang atau hati yang melekat. Kata ini berasal dari kata habbah atau biji. Biji itu kan kalau ditanam gimana? Tumbuh makin besar, ada pohonnya, ada rantingnya, bahkan ada buahnya. Nah, begitulah cinta. Kadang istilah kita kan cinta bersemi ya. Jadi dia awalnya nggak ada, tapi karena satu dan lain hal mulai tumbuh. Tumbuh dan membesar. Kemudian mawaddah. Nah, kalau mawaddah ini adalah cinta yang penuh kasih sayang dan kelembutan dan sering digunakan dalam konteks hubungan suami istri. Bagaimana antara suami dan istrinya. Dalam surat Ar-Rum ayat 21 Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Allah menjadikan dari jenismu, dari golongan pasangan-pasangan agar kau merasa tenang bersama. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dan menjadikan di antara kalian mawaddah, kasih sayang. Jadi Pak, kalau pulang ke rumah ya, lihat istri seneng tuh, walaupun udah nikah 40 tahun, itu dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena kan ente udah nikahin, maharnya seperangkat alat sholat kata dia. Bukan. Tapi murni mawaddah ini pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Yang harus kita syukuri, Pak. Walaupun rumah kita ngontrak, motor ganti-gantian, tapi ketika kita pulang ke rumah lihat istri senang, bahagia, tenang, itu adalah nikmat yang harus kita syukuri. Dan murni pemberian Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita lihat bagaimana makna Islam secara syariat. Dalam Islam, cinta itu fitrah. Sesuatu yang dialami dan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam diri manusia. Memang Allah berikan kita rasa cinta. Allah katakan dalam surat Ali Imran ayat 14. Zuyyina lin-nasi hubbus syahwat minan nisa. Dan dijadikan indah bagi seseorang untuk melihat kecintaannya kepada wanita. Memang kita diberikan sama Allah merasa indah, merasa tertarik untuk melihat seorang wanita. Jadi cinta kepada lawan jenis itu bukan dosa, itu fitrah. Malah bahaya kalau nggak cinta sama lawan jenis, Pak. Nggak tertarik sama lawan jenis bahaya. Harus diapain tuh, Pak? Diruqyah kali ya? Apa disetrum? Kalau Anda lihat di daerah mana dipecut itu. Iya kan? Di Malaysia kalau nggak salah. Jadi memang sudah fitrahnya seorang laki-laki tertarik sama lawan jenis. Memang sudah takdir Allah. Yang jadi persoalan ketika kita tahu nih, tertarik sama lawan jenis fitrah ya kan? Yang jadi persoalan bagaimana kita menyalurkannya. Bagaimana kita menyikapi ketika kita tertarik sama seorang lawan jenis. Apa cara yang Allah ridhoi? Apa cara yang Allah dan menghindari cara-cara yang Allah murkai? Ya. Jadi di-manage, dikelola. Ketertarikan dengan lawan jenis diatur dengan cara sesuai syariat. Bukan berarti nggak boleh kamu jatuh cinta. Orang udah usia mau nikah, ada nggak anak-anak yang mau nikah dilarang sama orang tuanya? Hah? Ada nggak Pak? Tuh, Bapak bilang ada. Ada nggak Bu di belakang Bu? Ada nggak anak-anak mau nikah dilarang sama orang tuanya? Ada. Apa alasannya biasanya? Alasannya apa biasanya? Apa Pak? Dampingin orang tua. Kan kalau ada istrinya bisa berdua dampinginnya. Hah? Bukan pilihan orang tua. Berarti mesti milih lagi yang lainnya. Nah ini yang harus kita tahu.
Karena kalau tidak dikelola atau dilarang nih Pak, kalau anak kita dilarang, misalnya dia sudah tertarik sama wanita, kita larang, kira-kira dia akan terjatuh pada apa? Pacaran, diem-diem. Kalau anak dimarahin, kamu nggak boleh pacaran gini, gini, gini. Padahal dia udah usia nikah. Lain cerita kalau umur 6 tahun ya Pak mau nikah ya. Ini baru nih. Ini sama emaknya nonton drama Korea kayaknya nih. Kecil-kecil udah mau nikah. Tapi kalau misalnya udah cukup umur, udah kerja, udah punya penghasilan bahkan sama orang tuanya nggak boleh nikah. Orang tuanya aja mau nikah lagi. Ya kan Pak? Masa anaknya nggak boleh nikah? Nah, ini yang sering jadi masalah. Akhirnya terjatuh pada pacaran. Apa definisi pacaran? Kita lihat dari segi kamus besar bahasa Indonesia, pacar ini artinya apa? Teman lawan jenis yang tetap dan memiliki hubungan cinta kasih di antara keduanya. Kalau definisi lengkapnya, pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan untuk saling mengeksploitasi diri masing-masing dan untuk bersuka-suka. Dan biasanya berakhir dengan, nah itulah, ada anak kecil, anak nggak usah sebut. Iya kan? Awalnya mungkin cuma pegangan tangan. Syaitan apa berhenti? Enggak Pak, bujuk terus. Dan makna secara syariat, dan penting untuk kita pahami, dalam Islam tidak ada istilah pacaran. Ya teman-teman yang jomblo, dalam Islam tidak ada istilah pacaran. Syekh Shalih Al Fauzan, hafizallahu taala, beliau mengatakan, ini kaidah umum, sesuatu yang dinisbatkan kepada Islam, artinya walaupun dia tidak diajarkan, tidak atau tidak ada landasan dalam Islam, itu bukan ajaran Islam. Jadi mau dibilang pacaran Islami ya, atau pacaran syar'i, walaupun dikasih embel-embel Islam, namun ketika tidak ada landasan dari agama Islam, tidak ada, bukan bagian dari syariat Islam. Jadi dalam bentuk apapun, pacaran ini dilarang oleh syariat. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala pemilik langit dan bumi, yang mengatur gunung-gunung, yang memberi makan ikan di lautan, yang menahan planet-planet nggak menimpa bumi ini, yang melarang. Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surat Al-Isra ayat 32. Wala taqrabu zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Wala taqrabu. Allah Subhanahu wa taala tidak menggunakan lafaz jangan berzina, tapi menggunakan lafaz jangan dekati zina. Jadi Allah Subhanahu wa taala bukan hanya melarang zinanya, Pak. Tapi segala sesuatu yang menyebabkan seseorang mendekati zina dilarang. Dan pacaran adalah pintu lebar menuju zina. Yang menyedihkan apa? Kita hidup di zaman itu, Pak. Bu. Zaman di mana kalau ada laki-laki datang malam minggu, ya malam Ahad, bawa martabak, ketemu sama bapaknya dikasih martabak, anaknya diizinin dijemput jam 9 malam, dibawa sama laki-laki asing. Orang tuanya pesan, nanti jam 12 bawa pulang ya anak-anak. Omongan-omongan gombal. Dikasih mawar lah, dikasih ini. Kalau pacaran, banyakan bohongnya apa banyakan benernya, Pak?
Bohongnya tuh bapak-bapak tuh yang ngaku tuh ya kan, Bu. Bapak-bapak yang ngaku nih, Bu. Kalau pacaran banyakkan bohongnya. Bilang punya mobil, katanya minjem punya teman. Ngaku punya moge, nggak taunya punya tetangga. Pakai iPhone boba, nggak taunya sewa. Demi apa? Demi terlihat di saat itu sebagai laki-laki yang prestis. Padahal dalam Islam ada tata caranya. Diajarkan dalam agama Islam. Jadi kalau misalnya ada yang tanya, Ustaz, kalau nggak boleh pacaran, bagaimana caranya kami ini bisa kenal, bisa tahu? Apa kita ke biro jodoh? Atau cari kayak lowongan kerja gitu, terus langsung nikah kata dia. Ntar kayak beli kucing dalam karung, Ustaz, kata dia. Seperti yang Anda katakan di awal, dalam Islam setiap tahapan kehidupan kita dalam hal-hal sepele ada aturannya. Dan dalam tahapan ini ada yang disebut dengan namanya, ada yang tahu nggak namanya? Apa nih? Ada hadiahnya nih insya Allah. Mana? Angkat tangan, ada hadiahnya. Apa Pak? Ta'aruf, Masya Allah. Hadiah buat Bapak nih. Karena Bapak belum ngantuk, hadiahnya buku aja. Kalau udah ngantuk, anak kasih hadiah kopi nih. Ta'aruf, kata istilah apa? Ta'aruf maka tak follow. Apa tak kenal? Ya kan? Ta'aruf. Jadi untuk urusan mencari pasangan hidup, ada istilahnya namanya ta'aruf. Apa makna ta'aruf? Ta'aruf balik lagi bahasa Arab. Ta'arofa ya ta'arofu. Artinya apa? Saling mengenal satu sama lain. Bahkan dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan kata ini. Dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min zakarin wa unsa. Wahai para manusia, kami menciptakan engkau dari laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban, dan kami menjadikan engkau berbangsa-bangsa. Wa qabail, dan bersuku-suku. Lita'arrafu, untuk kau saling mengenal. Kayak kita kan ada suku Batak, ada suku Jawa, ada apa tuh? Jawa kelahiran Sumatera apa? Pujasera ya. Puja Kusuma, putra Jawa, keturunan Sumatera, macam-macam. Dan dari sini akhirnya apa? Saling kenal satu sama lain. Ada yang dari Arab, ada yang dari Padang, dan akhirnya jadi kenal. Dan makna secara syariat ta'aruf ini adalah bagaimana niatnya beda. Kalau pacaran belum tentu dia mau menikahinya. Ya, buat yang perempuan yang jomblowati nih, jomblowati dengerin nih. Kalau ada laki-laki ngajak pacaran, belum ada jaminan 100% dia mau menikahi anti. Gak ada jaminan. Maaf, makan bisa jadi cuma mau ngambil kesempatan dalam kesempitan. Namun kalau ta'aruf ini melibatkan mahram nggak? Melibatkan mahram Pak. Nggak boleh main datang kucluk-kucluk. Minimal ketemu sama bapaknya si Ahwat, perempuan. Atau ibunya si laki yang hubungi si perempuan. Bukan sekedar coba-coba. Dan batasannya, dalam ta'aruf itu ada batasannya. Selama dalam koridor syariat masih diperbolehkan. Harus jaga pandangan, nggak boleh berdua-duaan, nggak boleh bersentuhan, ya, tidak boleh melihat sesuatu yang di luar umumnya dilihat. Ketika seseorang ta'aruf, dia masih bisa Pak tanya jawab, tanya visinya ya, bagaimana pendapat anti tentang perdamaian dunia. Luar biasa pertanyaan. Bagaimana konsep anti tentang rumah tangga?
Oh, Anda sih child free start. Anda nggak mau punya anak. Oh, ini nggak cocok berarti, ya kan? Soalnya si lakinya maunya anaknya banyak. Oh, kalau si perempuan bilang, Anda tuh mau ini, Anda mau anak banyak, Anda mau di sekolah Islam, Anda mau hafiz Quran. Oh, ini cocok sama Anda. Dan harus jujur, harus jujur. Nggak boleh bohong. Karena kalau bohong bisa batal nikahnya. Karena ta'aruf itu proses. Jadi dia bisa membatalkan ketika seseorang bohong. Bilang pengusaha kaya. Mengatakan, wah Anda pengusaha Telkomsel. Kerja di Telkomsel katanya dia. Nggak taunya jualan pulsa. Bilangnya karyawan Telkomsel. Nggak boleh. Punya pabrik kelapa sawit. Nggak taunya jualan es kelapa muda. Sama-sama kelapa kata dia yang penting. Nggak boleh. Bohong gitu. Bilang masih single. Nggak taunya bininya udah ada 2. Nggak boleh Pak. Alasannya apa? Takut sama istrinya. Dan ketika seperti ini ta'aruf dikerjakan, insya Allah akan membawa kebaikan. Karena apa? Karena semua jujur. Bahkan ada satu ulama, ada satu syekh di Saudi, ada seorang soleh ingin meminta anaknya untuk dinikahi. Apa yang terjadi? Gak dijawab-jawab. 1 tahun gak ada jawabannya. Bapak tahu ngapain syekh ini? Ditelusuri si anak muda ini. Diikutin. Dilihat sholatnya di masjidnya nih. 5 waktu. Anak ini kesehariannya ngapain? Belajar enggak? Atau main handphone enggak? Karena kalau sesuatu tidak sesuai syariat, misalnya kelihatan dari karakternya, akan rusak di kemudian hari. Karena kalau pacaran, oh traktir sana, traktir sini. Tapi kalau nikah, apa ada jaminan dia akan memberikan nafkah sama istrinya? Walaupun kaya, ada jaminan nggak Pak? Nggak ada. Punya calon suami kaya, nggak ada jaminan bakal bahagia Bu. Anak kemarin ada ibu-ibu curhat. Ustaz, anak sudah 18 tahun nggak dinafkahin sama suami. Anak tanya sama si ibu. Ibu ini nikah karena apa dulu? Kenapa sekarang masalahnya seperti itu? Dia katakan, ya nikah bucin Ustaz. Bucin, tahu bucin? Budak cinta. Jadi kalau misalnya kaya pada suaminya, tapi perhitungan sama. Tapi kalau seorang yang soleh, tahu dia kewajiban dia untuk memberikan nafkah kepada istrinya. Liyunfiqu dzu sa'atin min sa'atih, wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiqu mimma atahullah. Seseorang wajib memberikan nafkah kepada istri, walaupun lagi kondisi sulit, berikanlah semampu dia. Jadi kita nih orang laki-laki ya, yang punya istri, yang belum punya istri, hashtagnya prihatin. Yang punya istri, wajib kita kasih nafkah sama istri kita. Semampu kita. Bukan semau kita ya, semampu kita. Kita juga tahu diri Pak. Ngasih 500.000 sebulan, ngarapin tiap hari makan rendang, jangan ngimpi. Ya kan? Yang perempuan juga harus tahu diri. Jangan kebanyakan lihat TikTok. Melihat pernikahan versi TikTok. Lihat ada artis. Uang nafkahnya sebulan 30 juta. Dia bilang, kok suami aneh nggak kayak gini? Tuker tambah boleh nggak nih? Tuker tambah kata dia, enak aja. Itulah korban sosial media. Dan banyak Pak yang cerai Pak akibat ini. Karena perempuan ini melihat sosok idola di sosial media. Dan di dalam fantasinya dia akan bahagia dengan rumah tangga yang seperti itu. Dan padahal kalau dia sadari, sosial media cuma konten.
yang dibuat-buat agar orang-orang senang, terpukau, nge-like, follow, cuma itu aja. Realnya, kondisi aslinya nggak seperti itu. Dan akhirnya ini menyebabkan banyak rumah tangga berantakan, hancur. Kalau kita lihat orang yang curhat-curhat karena sosial media, banyak. Setelah ta'aruf, dilanjutkan dengan khitbah. Ya. Jadi cinta itu sebenarnya jalan. Namun dia akan menjadi ujian jika kita melakukannya dengan cara yang melanggar syariat. Nah, kita lihat bagaimana jalannya untuk mendapatkan cinta yang benar. Jadi ta'aruf, kemudian khitbah. Ya, nanti kita lihat bagaimana kalau cinta dilakukan dengan cara yang salah. Kesalahan yang umumnya terjadi di masyarakat. Setelah ta'aruf, kemudian khitbah. Khitbah secara bahasa adalah meminang. Bukan khutbah ya Pak ya. Bapak mau kemana hari Jumat? Mau khitbah, mau khitbah. Mau khutbah di masjid, bukan khitbah. Nah, ketika khitbah ini adalah meminang, melamar. Meminta seorang laki-laki meminta seorang wanita untuk dinikahi. Biasanya ngomong sama keluarganya ya. Apakah harus bawa seserahan? Enggak harus. Atau bisa juga seorang laki-laki menyampaikan kepada walinya, perantaranya. Dan dalam Islam, khitbah ini bisa dengan dua cara. Bisa dengan terang-terangan, bisa dengan isyarat. Pertama, terang-terangan mengatakan, jika Ana ingin menjadikan anti sebagai pendamping Ana, sebagai calon istri Ana. Itu khitbah. Dan khitbah, dan yang kedua adalah isyarat. Sudah lama saya ingin memiliki istri seperti anti. Ana kemarin ada yang cerita teman Ana. Ustaz, Ana udah khitbah, Ustaz. Alhamdulillah, nikahnya kapan? Ya 2 tahun lagi. Ana bilang, nikah 2 tahun lagi. Nunggu lulus kuliah dulu katanya. Subhanallah. Kalau sudah khitbah gitu, wanita ini udah nggak boleh dinikahi sama orang lain. Ibaratnya udah ngetek gitu ya. Dan kalau seperti ini, apakah ada jaminan dinikahi kalau sampai 2 tahun? Nggak ada. Jadi khitbah itu harusnya waktunya jelas. Oke, anak khitbah sekarang, sebulan lagi kita persiapan, bulan kedua ini langsung kita nikah. Kan bisa seperti itu kan? Dan nikah nggak perlu, gini loh, dalam Islam nikah itu mudah. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, buat walimah itu cukup dengan 1 ekor kambing. Namun maaf, tradisi, budaya, ini yang bikin sulit. Mau nikah, Anda cuma punya uang 5 juta. Wah, nggak bisa tuh. Kalau buat nikah sama waktu itu di mana tuh? Apa di Sumatera? Suku ya, Pak? Suku ya itu ya. Apa maharnya tuh pakai suku. Itu mahal itu. Sampai puluhan juta bahkan. Gimana nih jomblo-jomblo yang baru lulus kuliah ya? Buat hari-hari aja kurang suruh beli emas berpuluh-puluh juta. Yang dipertimbangkan anaknya kaya. Soleh mah ntar aja subhanallah. Rugi Pak. Kalau kita menikahkan anak kita sama anak-anak yang nggak soleh, rugi. Yang nggak laki-laki yang nggak ke masjid, rugi. Yang nggak bakti sama orang tua, yang nggak paham agama, rugi. Karena apa? Karena anak kita suatu saat akan disia-siakan sama dia. Apalagi sama mu'alaf. Anda bukan menjelek-jelekan mu'alaf ya. Ada seorang bapak-bapak ingin menikahkan anaknya perempuan tinggal di New York. New York tahu Pak? Amerika Pak. Bukan di sini, bukan di Kerukut sini, bukan. Amerika. Anak perempuannya tinggal di sana, umur 30 tahun. Ustaz, dia udah dapat jodohnya, Ustaz. Orang apa? Ntar dia mau masuk Islam dulu baru nikah kata dia. Anda bilang, Pak, Bapak ini udah mendidik anak Bapak selama 30 tahun dalam agama Islam. Nanti nikah tiba-tiba Bapak mau kasih sama seseorang yang wudhu aja belum tahu caranya. Anda bukan menghukumi si laki-laki ini akan terus menjadi orang yang gak paham agama, bukan. Tapi resikonya terlalu besar.
dinikahkan sama orang yang punya ilmu agama aja, masih ada kemungkinan kan disia-siakan. Apalagi sama orang yang biasa dalam kehidupan barat, kafir gitu loh. Rugi. Jadi kalau bapak atau ibu punya anak perempuan, kalian harus ngeker tuh. Mana nih anak soleh yang dekat rumah nih. Yang memang dari kecil udah tahu dia anak soleh. Anak ada sohib ya, di STDI. Dari dia kuliah udah dikeker sama tetangganya. Tetangganya punya anak perempuan, punya mahat. Ditanya terus Pak tiap semester, udah semester berapa sekarang? Udah semester berapa sekarang? Udah ngerjain skripsi belum? Udah sidang belum? Udah lulus belum? Lulus langsung. Udah, mahar kau nggak usah pikirin. Insya Allah aman udah. Coba itu. Tahu si bapak ini dari kecil emang anak soleh dia. Apalagi sekolahnya sekolah agama. Insya Allah menjadi anak yang lebih soleh insya Allah. Nah, sekarang yang banyak kita harus ketahui banyak kesalahpahaman yang umumnya terjadi di masyarakat kita. Ada istilah zaman sekarang pacaran islaminya. Kita pacaran sih, tapi islami kok. Nggak ngapa-ngapain kata dia. Nggak ngapa-ngapain. Dalam Islam, walaupun diberi embel-embel islami, pasti ada pelanggaran, Pak. Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan bahwa setiap anak Adam memiliki bagian dari perbuatan zina. Dari kita tuh memiliki bagian dari perbuatan zina yang pasti terjadi dan nggak mungkin dihindari. Wazina fazinal ain, zinanya mata adalah an-nazar, melihat. Mungkin lihat yang lewat, mungkin yang di HP kita, ya kan? Ini yang bahaya nih. Kalau di HP nggak ada yang tahu, Pak. Yang tahu cuma kita sama Allah SWT. Istri kita aja kadang dikasih password ya HP-nya ya Pak ya. Biar nggak ketahuan. Karena takut. Dan zaman sekarang zina itu lebih mudah dibandingkan zaman dulu. Tanya sama bapak-bapak. Zaman dulu kalau orang mau melakukan zina, mesti jalan dulu dia ke tempat lokalisasi, di sana dia niat jalan ke sana, bertemu dengan wanita yang nggak benar, baru dia berzina. Zaman sekarang lewat aplikasi bisa janjian dia di tempat umum. Subhanallah. Oleh karena itu kita harus hati-hati teman-teman. Dan jangan sampai kita mengalami yang namanya pacaran. Karena ketika seseorang, enggak kok, enggak ngapa-ngapain kata dia. Terus mau berduaan aja kayak patung gitu. Diam-diaman, enggak ngobrol, enggak lihat-lihatan, enggak mungkin Pak. Mungkin nanti dia akan sering pandang-pandangan. Atau mungkin dia komunikasi ngobrol terus enggak berhenti-berhenti. Atau video call, lagi makan video call, lagi tidur video call. Subhanallah. Temenin aku tidur ya, video call. Allahu Akbar. Mentang-mentang pakai wifi kelurahan gratis. Ntar akhirnya apa? Berdua-duaan pergi. Akhirnya bersentuhan. Walaupun cuma salaman. Bahkan kadang, maaf ya, di kalangan aktivis dakwah, ada juga yang seperti itu. Pacaran terselubung. Komunikasi lewat DM, lewat WA. Bilangnya, udah sholat subuh belum? Udah zikir pagi petang belum? Kita harus dakwah di mana lagi nih? Nanti bagian ahwat, anak bagian ikhwan ya. Kita ketemu di tempat umum, kita bahas ya. Akhirnya berduaan. Padahal hatinya sudah terikat dengan wanita itu. Sudah ada virus cinta yang menjangkiti dia. Dan cinta ini tumbuh terus. Itu kesalahan yang pertama.
Jadi tidak ada konsep pacaran Islami dalam Islam. Yang kedua, ada orang-orang yang menganggap ta'aruf itu sama dengan pacaran. Katanya dia cuma beda nama kok. Dan ini adalah pemahaman yang salah besar. Kalau pacaran, dia cuma sekedar mau hubungan aja. Mau ada seseorang yang dia tegur sapa, ya maaf ya, kalau kita lihat zaman sekarang tuh ya Pak ya, sedih kita kadang melihat. Anak SD pacaran, anak SMP pacaran, subhanallah. Kadang kita lihat di sosial media, mau nelfon ayang dulu, anak SD mau nelfon ayang. Nggak mau makan, nggak sama ayang. Subhanallah. Kalau ta'aruf itu niatnya buat menikah. Kalau pacaran niatnya cuma buat sekedar hubungan aja. Bisa gonta-ganti dia. Perbedaan yang kedua, kalau pacaran dia bebas berdua-duaan, Pak. Kemana-mana berduaan. Boncengan di motor, gandengan tangan di taman. Sedangkan kalau ta'aruf, selalu didampingi sama mahramnya. Jadi mahramnya selalu hadir. Baik dalam chatting di WA, chatting WA bikin grup. Gak boleh ngomong di belakang. Gak boleh hubungin langsung. Orang tuanya harus baca atau mahramnya harus baca. Kira-kira kalau ada laki-laki mau ngechat sama wanita, yang orang tuanya wanita ngelihat, mungkin nggak dia mau bilang sayang-sayang, Pak? Mungkin nggak? Nggak berani pasti. Nggak mungkin mau bilang, kamu udah makan belum? Ada bapaknya di situ. Pasti dia bertanya, bagaimana hafalan Qur'anmu? Pasti pertanyaan gitu kan? Lalu perbedaan pacaran dan ta'aruf yang ketiga, kalau pacaran boleh kalau pacaran. Sedangkan kalau ta'aruf tidak boleh bersentuhan fisik. Perbedaan berikutnya, kalau pacaran tahun, 10 tahun. Sedangkan ta'aruf singkat. Ketika jawaban-jawabannya sesuai dengan yang diharapkan, dan sholat istihara dan Allah berikan kemudahan, bismillah udah tunggu apa lagi? Itu kesalahan yang kedua, ketika menyamakan antara ta'aruf dan pacaran. Kesalahpahaman yang ketiga, ketika seseorang mengatakan pacaran itu perlu untuk lebih mengenal pasangannya. Karena kata mereka, bagaimana mau kenal sama orangnya kalau nggak pacaran? Nanti nikah malah kaget, kata dia, subhanallah. Justru ya teman-teman ya, ketika seseorang pacaran, dia tidak bisa mengenali pasangannya secara objektif. Ya kan? Karena apa? Karena dia sudah terwarnai dengan cinta, Pak. Makan singkong aja rasanya apa? Keju. Makan dodol rasa coklat Amsterdam. Karena apa? Terasa manis semua. Ketika pacaran, di situ syaitan hias itu. Seakan-akan dunia milik berdua ya kan? Yang lain ngontrak. Nggak peduli mereka sama orang-orang. Ana paling seneng kalau ada orang pacaran tuh ada Umi Ana. Kalau lagi naik angkot, Pak, kita berdua naik angkot, ada Umi Ana lihat orang pacaran berdua, habis. Ana bagian itu, wah, mantap nih dimakan sama Umi Ana. Perempuannya, kau nih gimana sih dimanfaatin yang laki-laki kau nih. Kalau kau mau nikahin, jangan cuma gandeng-gandengan tangan. Ini orang tuanya tahu. Oh, panjang lebar, Pak. Udah. Niatnya baik memang. Karena kadang ada orang tua yang membiarkan anak-anaknya seperti ini. Karena kalau orang yang jatuh cinta ya teman-teman ya, orang-orang akan berusaha menunjukkan yang terbaik dari dirinya. Yang laki pakai baju yang bagusan, padahal bajunya belel semua yang lain. Yang perempuan pakai skincare ya, 3 lapis Pak.
Dari subuh nih dempul terus mukanya. Nanti pas sudah nikah, loh kok beda ini? Kena prank katanya, subhanallah. Dan orang yang sudah terlanjur cinta ya, dia tuh bisa menghilangkan kekurangan pasangannya. Jadi kekurangan pasangannya udah nggak dilihat lagi sama dia. Kadang maaf ya, kadang ada orang pacaran kan, secara fisik mungkin kita lihat kayaknya beda nih. Yang satu cantik banget, yang satu lawannya nih. Kita yang orang umum lihat bingung, kok bisa dia jatuh cinta sama yang seperti ini? Nah itulah, karena rasa cinta yang berlebihan, kekurangan pasangannya udah nggak objektif lagi, nggak terlihat sama dia. Tapi kalau misalnya ta'aruf, tahu Pak, karena nggak ada rasa cinta nih, bisa menilai secara objektif. Kadang kalau misalnya suruh jemput, wah semangat dia. Tapi ternyata laki-lakinya pemalas. Cuma modal minta ditraktir terus. Dan akhirnya jadi orang-orang yang menyesal. Malah ketika dengan ta'aruf yang benar, seseorang itu bisa tahu, melibatkan keluarga, teman dekatnya. Kalau misalnya gini Pak, ada seseorang mau menikah. Mana informasi yang lebih valid? Informasi dari dia atau informasi dari keluarga dekatnya, teman-teman dekatnya yang sudah puluhan tahun hidup sama dia? Mana yang lebih valid informasinya? Keluarganya, teman dekatnya yang sudah hidup bertahun-tahun sama dia. Kalau ada seorang laki-laki mengatakan, aku penyayang kok, aku suka traktir. Kita tanya sama orang tuanya, sama teman-teman, boro-boro traktir. Gak pernah bawa duit kalau ke kampus katanya. Itu yang tahu teman dekatnya. Dan di situ fakta sebenarnya, nggak bisa dia tutup-tutupin. Dan ketika seseorang jatuh cinta, seharusnya menikah, bukan melanjutkan cintanya. Karena kalau memang dia sudah usia untuk menikah, sudah sepatutnya dia menikah. Dalam hadis riwayat Ibnu Majah yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala, Rasulullah SAW mengatakan, "Lam nara lil mutahabbaini mislan nikah." Kami tidak pernah mengetahui solusi buat dua orang yang saling mencintai selain nikah. Jadi kalau ada orang yang jatuh cinta, solusinya cuma nikah, Pak. Bukan pacaran. Dan cinta sejati justru ditemui ketika seseorang menikah karena cintanya kepada Allah. Bukan dalam pacaran yang penuh dengan hawa nafsu, penuh dengan pelanggaran. Memang menikah butuh persiapan, pasti. Perlu modal. Dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, "Ya masyaris sabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj." Wahai para pemuda, jika kalian sudah memiliki bekal, maka menikahlah. Memang ba'ah atau bekal itu modal perlu disiapkan, tapi bukan berarti kalau nggak ada modal jadi solusinya pacaran bertahun-tahun. Kadang alasan aja. Modalnya nggak disiap-siapin memang. Apalagi zaman sekarang kita mudah sebenarnya ya. Mulai sekarang ada tren para anak-anak muda menikahnya di mana Pak? Di KUA ya? Di KUA. Boleh nggak? Boleh. Nikah di KUA, panggil tukang bakso, tukang sate, tukang apa, makan udah semua. Yang penting halal. Dan kita sebagai orang tua mudahkan buat anak-anak kita kalau mau menikah. Jangan malah dilarang, nggak dikasih. Orang tua bantuin milih tapi yang nggak dikasih-kasih juga.
Kita lihat betapa banyak wanita di luar sana yang siap dipacari. Dia menunggu bertahun-tahun sampai sang lelaki siap. Kemarin ada yang konsultasi perempuan sama ibunya. Bilang sama anak, Ustaz, ini udah pacaran hampir 10 tahun, Ustaz. Tapi nggak nikah-nikah. Anak tanya, kenapa calon suaminya nggak mau nikahi dia? Masih belum siap, Ustaz. Masih mau nyiapin modal, kata dia. Sekarang suaminya bekerja. Bekerja di mana? Di Pertamina. Udah bekerja, Nah bilang. Jadi sebenarnya bukan modalnya yang nggak siap. Memang dianya aja nggak ada niat untuk menikahi si wanita ini. Anak katakan sama si ibu itu, Bu, larang itu laki-laki datang lagi ke rumah. Kasih ultimatum. Kalau kau mau nikah, datang dengan khidbah. Kalau kau nggak mau nikah, ya sudah sampai di sini udah. Karena dosa ini jalan terus. Bahkan kalau dibiarkan pergi berdua, meteran zinanya jalan terus. Gandengan tangan, kemana kita nggak tahu. Kepastiannya malah nggak ada. Nauzubillah. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah diceritakan oleh Taus, salah seorang tabi'in, bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada seorang laki-laki yang layak menikah. Jadi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah bertanya sama seorang laki-laki yang sudah layak menikah dia sebenarnya. Ditanya, "Kamu ingin menikah?" Laki-laki ini menjawab, "Tidak." Kemudian Umar bin Khattab mengatakan, "Imma an takuna ahmaq." Ahmaq ini dungu. Berarti kamu kalau enggak kamu orang dungu, wa imma an takuna fajiran. Atau kau seorang fajir, pelaku maksiat. Jadi kalau ada laki-laki siap menikah, ini Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bukan anak yang ngomong. Tapi dia nggak menikah-nikah. Antara dia orang dungu atau pelaku maksiat. Hal yang sama juga pernah disampaikan oleh Paulus kepada salah satu sahabatnya. Dikatakan, "Ma yamnauka minan nikah." Tidak ada yang menghalangi seseorang untuk menikah illa ajzun au fujur. Ajzun ini lemah, paham Pak? Lemah Pak. Pilihannya cuma dua. Antara dia memang nggak punya nafsunya atau dia memang nafsunya disalurkan kepada tempat yang nggak pada tempat, berbuat maksiat. Ya. Kita mesti perhatikan teman-teman. Jadi ketika seseorang layak menikah, tapi dia tidak menikah, sejatinya dia adalah orang yang lemah. Sehingga orang lain nggak bersedia jadi pasangan dia. Laki-laki yang normal, fitrahnya ingin menikah. Wah, tuh kan. Yang udah punya satu istri aja pengen nambah. Masa yang belum punya nggak mau punya istri? Jadi nggak usah pakai alasan nanti 5 tahun lagi mau nikah, nunggu punya rumah, nunggu punya kerjaan yang stabil. Laki yang seperti ini kemungkinan adalah laki-laki yang fajir. Atau mungkin dia sudah berpacaran dan menikmati atau menyalurkan syahwatnya melalui tempat yang melanggar syariat. Kalau seorang sudah menyalurkan syahwatnya dengan melanggar syariat, dia akan mengatakan buat apa nikah lagi? Karena kalau menikah ada tanggung jawab, ya, harus menafkahi. Kalau pacaran paling modal bensinnya Pak, 2 liter sama apa? Beli seblak. Udah seneng tuh. Sama kata-kata manis paling. Benar apa benar? Iya kan? Ada yang mengatakan, Ustaz, kita pacaran nggak ngapa-ngapain, cuma
Jalan-jalan aja habis itu pulang. Cuma makan sama-sama. Ada nggak makan nggak bakalan zina, aman kata dia. Nggak bakalan hubungan suami istri kata dia, subhanallah. Memang tidak semua pacaran itu pasti berzina. Namun tidak berlebihan kalau kita katakan pacaran itu adalah jalan mendekati zina. Yang mana dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau seseorang udah pacaran, selangkah lagi dia zina tuh. Dan zina ini bukan perkara bagaimana timba masuk ke dalam sumur. Paham ya Pak ya? Timba masuk sumur. Tapi zina juga ada yang bentuknya mata, pendengaran, sentuhan. Ini kan juga zina. Dan hukumannya juga berat. Jangan kita anggap enteng. Dan dalam hadis diriwayatkan yang disahihkan Al-Albani rahimahullah taala, Rasulullah SAW mengatakan ditusuknya kepala seseorang tuh dengan besi Pak, dengan pasak dari besi, itu lebih baik baginya daripada menyentuh wanita yang bukan mahramnya. Jadi menyentuh wanita yang bukan mahramnya, itu ditusuk kepalanya pakai besi itu masih lebih ringan hukumannya. Subhanallah. Ini adalah hadis yang melarang menyentuh wanita yang bukan mahram secara mutlak. Baik dengan syahwat ataupun tanpa syahwat. Oleh karena itu kita harus berhati-hati. Jangan bermudah-mudahan buka pintu itu. Karena biasanya kalau orang pacaran ya Pak ya, minimal gandengan tangan Pak. Gak mungkin orang pacaran gak gandengan tangan. Merangkul, ngebelai, dan semua dilarang dalam syariat Islam. Kadang ada istilah, ayo dong, halalin aku kata dia, subhanallah. Minta dihalalin lagi pacaran. Maksudnya minta dinikahin. Sebenarnya jangan sampai lewat jalan situ. Kalau minta dihalil dari awal, dari semenjak ta'aruf. Dan kadang kalau lagi pacaran itu ada yang namanya khulwah. Khulwah itu berdua-duaan. Kadang di mobil, kadang di taman, kadang di mana, na'udzubillah. Dan ini adalah perbuatan yang terlarang. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, dikatakan, la yahluwanna rajulun bimra'atin. Janganlah berdua-duaan seorang laki-laki dengan seorang wanita. Ila ma'adhi mahram. Kecuali ada mahramnya di situ. Dan ini adalah perilaku yang harus kita berhati-hati di dalamnya. Mungkin ini yang bisa disampaikan pada pertemuan kali ini. Bagi yang mau bertanya, waktu dan tempat dipersilakan. Barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa itu? Jodoh, Masya Allah. Nah, Masya Allah. Ya, jodoh ini seperti konsep rezeki pada umumnya, Pak. Bagaimana Allah takdirkan jodoh kita. Ya, kita berusaha dengan memperbaiki diri, bertakwa kepada Allah, ya kan? Ikhtiar juga. Apakah kita balik lagi ke diri kita? Memang kalau kita, wah, ana udah
siap nikah nih. Kita bisa cari sendiri, lalu ngomong sama orang tua, ya kan? Atau misalnya orang tua juga ngasih pilihan sama kita. Masalah jadi atau nggak jadi, itu takdir Allah. Nggak bisa kita paksakan. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi kita suka sesuatu padahal itu buruk buat kita. Bisa juga sebaliknya. Jadi kalau kita misalnya kita ada tertarik nih sama satu orang. Dan kita sudah sholat istihoro tapi langkahnya makin sulit, bisa jadi itu yang bukan baik buat kita. Walaupun kita paksakan. Orang tua juga begitu, Pak. Kalau memang sudah takdirnya, kita nggak bisa larang. Kalau jalannya terasa mudah, ya kan? Mau ngurus ke KUA, sebentar ketemu KUA-nya selesai cepat jadi. Mengurus ini jadi. Maharnya yang mudah aja. Tempatnya bisa langsung ini. Kan berarti kan kemudahan-kemudahan datangnya dari Allah. Tapi kalau udah mau nikah, yang satu ribut, yang ini maharnya begini, yang ini mesti begini, terus nanti pengen ada orkes dangdut lah tengah malam gini-gini. Nah, ini kan lain cerita nih. Kalau malah banyak mudorotnya berarti memang bukan jodohnya. Dan sebagai calon suami atau calon istri mereka paham. Nah, kita udah mencoba untuk proses ini. Tapi kalau lihat sendiri kan, ini nggak bisa, ini nggak bisa. Mungkin memang ini bukan jalannya. Cari lagi yang lain, insya Allah. Jadi memang ada bab ikhtiar, tapi ikhtiar yang wajar. Karena kalau orang-orang yang nggak paham syariat, kalau cinta ditolak, apa Pak? Dukun bertindak, subhanallah. Ini kan masalah nih. Sebenarnya kan nggak boleh gitu. Bahkan Pak, ada orang laki-laki cinta ditolak Pak. Jadi gila Pak, stres, sian. Ya kan? Padahal ini kan takdir Allah. Dia nggak bisa maksain mesti nikah sama dia. Wallahu ta'ala. Nah, Insya Allah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya punya istri yang sudah usia 25 tahun. Sudah ada calonnya, tapi belum dikhitbah dan belum berencana menikah dalam waktu dekat. Bagaimana agar bisa sadar dan mau segera menikah? Syukran. Jadi gini, ini yang bertanya kemungkinan ibu ya. Jadi gini Bu, ibu ngomong sama bapak, sama suami. Anak laki-laki itu panggil. Dudukan sama si bapak. Bapaknya tanya sama si anak ini. Anakku ini udah 25 tahun. Kami tidak mau melanggar syariat dengan mengizinkan kalian berdua pacaran. Kalau kau memang ingin menikahi anakku, kau lamar sekarang. Kalau kau nggak mau menikah, atau gini, kalau kau ingin menikahi anakku, lamar sekarang atau saya tunggu waktu 3 hari. Ya, kalau 3 hari nggak ada keputusan, berarti kamu tidak serius ingin menikahi anak. Atau memang kau bukan jodohnya. Hubungannya cukup selesai sampai di sini. Begitu. Tapi si bapak ini sebelum seperti ini, bapak ini juga harus melacak si laki-laki ini bagaimana kehidupannya. Kalau memang dia rajin sholat, hafiz Quran, ya kadang kan mentalnya aja kadang kurang ya kan. Bisa tuh dijebak. Disamperin aja bapaknya. Kayaknya kalau si suaminya ini tahu kalau calon ini orang baik, orang soleh, si suaminya ini bisa datang ke bapaknya si laki atau ibu bapaknya si laki bilang, bagaimana kalau kita nikahi anak kita? Anaknya nanti kan, nih, dia juga tahu bagaimana orang tuanya sudah saling bertemu. Jadi segera ada keputusan, jangan dibiarkan berlarut-larut. Akhirnya malah nanti jatuhnya zina karena pacaran, naudzubillah. Wallahu taala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana baiknya seorang laki-laki yang sudah menjadi suami merespon istrinya sedang merajuk? Apakah dengan ikutan merajuk atau berusaha membuat suasana menjadi cair kembali? Dan bagaimana ketika menghadapi suami yang punya rasa ego tinggi yang tidak mau menerima pendapat orang lain? Masya Allah. Ini mungkin pembahasan kajian lain ya tentang ada namanya toxic marriage. Jadi di mana ketika pernikahan si suami atau si istri menjadi racun bagi yang lainnya. Bahkan bisa jadi dua-duanya jadi racun.
Akhirnya rumah tangganya hambar. Akhirnya rumah tangganya menjadi beban mental bagi pasangannya atau dua-duanya. Lalu bagaimana kalau istrinya sedang merajuk? Nah ini balik lagi, kita lihat. Merajuk karena apa? Kalau memang merajuk cuma karena minta dibeliin makanan, si suaminya lupa, ya dibaik-baikin Pak. Ya, kita tinggal satu rumah itu kadang namanya manusia, kadang bisa benar, kadang banyak salahnya. Ya kan? Kalau istri lagi merajuk dan kita merajuk juga, nggak solusi. Kehidupan rumah tangga itu harus saling mengisi. Istri lagi ngambek, suami baik-baikin. Suami lagi ngambek, istri baik-baikin. Kalau dua-duanya marah-marah, malah jadi putus nih. Tegangan tinggi dua-duanya. Kemudian bagaimana menghadapi suami yang punya rasa ego yang tinggi yang tidak mau menerima pendapat orang lain? Memang ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Memang laki-laki pemimpin bagi wanita. Tapi bukan serta-merta ketika memimpin dia bisa berkehendak semau dia. Dalam bab-bab yang memang bisa ditolerir. Contoh nanti malam makan apa ya, atau bab-bab yang sepele. Biasakanlah kita menerima pendapat. Atau masalah pendidikan, atau masalah-masalah penting deh. Menerima pendapat boleh dari istri. Biasakan kita mendengar pendapat istri. Walaupun keputusan akhirnya tetap di suami. Dengan pertimbangannya begini. Istri mengasih saran. Misalnya pendidikan anak A, B, C. Atau suaminya yang D. Pertimbangannya karena yang A begini, yang B begini, yang C begini. Jadi sebaiknya kita lihat yang D ini yang terbaik. Kalau seorang suami bisa mengedepankan alasan atau dalil kenapa pilihannya dibandingkan dengan egonya, pokoknya aku suami, kamu nurut. Ini adalah perbuatan yang jauh lebih baik. Karena rumah tangga kan gotong royong, Pak. Saling bantu, saling support satu sama lain. Wallahu ta'ala. Assalamualaikum Ustaz, mau tanya, untuk batasan nazar itu bagaimana? Wallahu ta'ala alam. Kalau mazhab Syafi'i, batasan nazar yang biasa dilihat. Ya, yang biasa dilihat. Telapak tangan dan wajah. Ya, kita wallahu ta'ala alam. Menunjukkan, anakku bisa punya penghasilan. Anakku bisa ngasih ke aku juga nih. Nah dari situ, kadang orang tua ini cuma perlu diyakinkan. Atau mungkin perlu dikasih kata-kata. Ya, Alhamdulillah, aku ada kerjaan. Aku insya Allah nanti kalau nikah modalnya segini, nanti setelah nikah aku ngontrak di sini, nanti ini aku kerja di sini, nanti istri bisa begini. Nah, itu seorang laki-laki dewasa seperti itu. Karena kalau seorang laki-laki, aku pengen nikah ya, tinggal di mana? Nggak tahu. Mau kasih makan apa? Nggak tahu. Nggak bakalan dikasih sama orang tuanya, percaya deh sama anak. Karena menikah itu menjadi punya tanggung jawab. Dan kita harus tunjukkan kepada orang tua kita bahwa kita bisa bertanggung jawab sama anak orang itu. Karena menikah ini jangan sampai kita berbuat zalim sama istri dan keluarga besar istri. Allah Ta'ala. Nah. Assalamualaikum Pak Ustadz. Cinta yang hakiki itu yang bagaimana? Masya Allah. Pertanyaannya sebaris. Jawabannya bisa sampai asar. Nah, kalau kita ringkas, cinta yang hakiki adalah cinta yang didasarkan karena cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang mencintai suaminya karena Allah Subhanahu wa taala, dia akan berusaha membuat bagaimana suaminya menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Jika seorang suami cinta sama istrinya karena Allah Subhanahu wa taala, dia akan membimbing istrinya, akan memberi nafkah kepada istrinya agar bisa sama-sama berdua bergandengan tangan masuk di surganya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ringkasannya seperti itu. Wallahu taala. Wa barakallah. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.